Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awan Sungsari, di mana di sini saya akan membahas jurnal internasional yaitu penerap yang berjudul Penerapan Internet of Things di Manufaktur. Dengan globalisasi ekonomi dunia, perusahaan manufaktur menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan manufaktur di seluruh dunia dalam hal harga produk, fungsi, kualitas, biaya, dan waktu tunggu. Semakin besarnya tekanan untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi karena produsen yang ditingkatkan tanggung jawab, sementara itu konsumen memiliki kebutuhan yang lebih beragam dan menuntut misalnya produk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tantangan-tantangan mendorong industri manufaktur untuk menggunakan teknologi baru agar tetap kompetitif dan memenuhi permintaan penggunaan Internet of Things atau IoT yang memiliki potensi besar dalam mentransformasi sektor manufaktur. Di mana ada tiga teknologi inti yang memainkan peranan penting IoT dan dapat memberi manfaat besar bagi industri manufaktur, yaitu identifikasi frekuensi radio (FRID). FRID menggunakan medan elektromagnetik untuk mentransfer data identifikasi otomatis dan pelacakan yang tag yang ditempelkan pada objek sistem RFID terdiri dari tag dan pembacaan RFID. Tag RFID yang ditempelkan pada objek menyimpan informasi tentang objek sementara dapat membaca informasi tersebut. Uniknya, tanpa perlu saling berhadapan dengan dan melaporkannya ke sistem informasi perusahaan. Oleh karena itu, pembacaan secara tidak langsung dapat melacak pergerakan fisik secara real time dan juga objek yang dilampirkan dalam tag tersebut. Kemudian untuk poin kedua yaitu jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel atau WSN terdiri dari node otonom yang terdistribusi secara spesial yang dapat merasakan lingkungan, melakukan komputasi, dan berkomunikasi dengan node lain. Node sensor beroperasi secara mandiri dan terdesentralisasi yang menjaga konektivitas terbaik selama mungkin dan mengirim datanya melalui penyebaran multi-hop ke masalah perlu diatasi. Dan untuk poin ketiga yaitu cloud computing and big data. Berdasarkan teknologi virtualisasi dan service oriented architecture SOA, cloud computing CC memungkinkan pengelolaan yang asisten atas kumpulan sumber daya komputasi bersama yang dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, dan penyimpanan yang dapat dikonfigurasi secara efisien, disediakan dengan cepat, dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyediaan layanan. Hal ini memiliki karakteristik penting, di mana untuk memfasilitasi interoperabilitas teknologi virtualisasi banyak digunakan dan diteliti seperti virtualisasi komputasi, penyimpanan, dan sumber daya jaringan di bidang CC. Mencoba menerapkan kemampuan manufaktur, menyimpulkan bahwa arsitektur generik terdiri dari 5 lapisan sumber daya fisik, lapisan sumber daya virtual, lapisan layanan inti, lapisan antarmuka aplikasi, dan lapisan aplikasi. Meskipun IoT diklaim termasuk dalam arsitektur tersebut, sebenarnya bersifat cloud generic, di mana untuk skemanya dapat dilihat pada gambar ini.
Selain itu, pengorganisasian sumber daya berbasis IoT yang efisien dapat mendukung keseluruhan siklus hidup produk, terutama penelitian dan pengembangan, desain produksi, pemasaran, dan penjualan, serta layanan pemajual dengan lebih baik dengan instruktur IoT yang kuat, dua tahap, maupun dapat berinteraksi untuk mendapatkan umpan balik yang berguna. Di mana ada poin-poin untuk meningkatkan desain atau proses manufaktur mereka, yaitu penerapan model bisnis. Digunakan lagi, IoT menjadi paradigma yang menarik yang dapat membawa manfaat besar bagi industri manufaktur. Kemudian ada pembuatan data besar. Adopsi yang luas terhadap perangkat manufaktur pintar menghasilkan sejumlah besar data yang dihasilkan dan dikumpulkan untuk sistem RFID. Pembacaan RFID dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam tag RFID yang menyimpan langsung ke database. Dan untuk poin selanjutnya itu model dan simulasi cyber fisik, di mana menyembunyikan heterogenitas dan memfasilitasi pengelolaan objek fisik divirtualisasikan dan dipresentasikan sebagai model kembar secara mulus dan terintegrasi erat baik di ruang fisik maupun cyber. Dan kemudian untuk poin selanjutnya, penyediaan dan komposisi jasa. Berbagai sumber daya manufaktur fisik dapat diintegrasikan ke dalam cloud dan disediakan sebagai layanan XaaS kini lazim digunakan di cloud. Namun cara meningkatkan interoperabilitas antara layanan dan efisiensi kolaborasi layanan pada suatu atau beberapa tahapan siklus hidup produk secara keseluruhan sangat penting bagi pengguna yang membutuhkan banyak layanan untuk memenuhi tugas kompleks individu. Kemudian yaitu lingkungan perspasif yang berpusat pada penggunaan. Perkembangan IoT untuk merespon kehadiran penggunaan secara cerdas sehingga dapat lebih mendukung mereka dalam menjalankan tugas tertentu. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu masalah kritis lainnya. Di bidang manufaktur terdapat sejumlah besar aplikasi sensitif latensi yang meminta persepsi, pengambilan keputusan, dan aktuasi real time seperti sebagian ditunjukkan di atas dalam hal ini memerlukan kolaborasi perangkat akhir, misalnya WSN, telepon seluler, node, pertanyaan misalnya stasiun pangkalan di WSN. Untuk node perantara yang kuat, paradigma ini diberi nama komputasi kabut. IoT diterima secara langsung luas sebagai paradigma baru yang dapat mengubah industri manufaktur secara radikal. Hal ini dapat mewujudkan integrasi mulus perangkat manufaktur yang lebih dilengkapi dengan kemampuan penginderaan, identifikasi, persoalan komunikasi, dan aktuasi berdasarkan ruang cyber fisik cerdas sangat terintegrasi. Hal ini membuka pintu untuk menciptakan peluang bisnis dan pasar baru di bidang manufaktur. Manufaktur yang mendukung IoT, misalnya industri Jerman 4.0, pabrik masa depan di UE, dan Made in China 2005 merupakan upaya yang dapat berdampak besar pada perekonomian global. Di mana jurnal ini mengidentifikasi beberapa masalah umum utama dalam
penerapan IoT di bidang manufaktur dan memberikan ulasan mengenai beberapa kemajuan terkini. Kemudian potensi aplikasi manufaktur IoT dibahas bersama dengan beberapa masalah spesifik domain yang menentang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.